Lagi bingung nyari tempat piknik ya? Lihat daftar ini aja. Tapi ingat, kalau udah tahu, jangan berani-berani datang ke sana, oke? Semua tempat ini sangat berbahaya dan nyawamu jadi taruhannya. Inilah ladang geotermal di Ethiopia bernama Dalol. Lanskapnya dihiasi dengan kolam hijau beracun dan pasir oranye terang seolah berasal dari planet lain. Para ilmuwan yakin kawasan ini sangat mirip dengan permukaan satelit Jupiter Io. Warna kuning dan oranye terangnya jelas-jelas mengindikasikan tempat ini sangat beracun. Dan benar saja, kadar belerangnya sangat tinggi, jadi bisa dipastikan Dalol tak laik huni. Tempat ini kelihatan gak biasa karena sebetulnya berupa bibir gunung berapi. Dan anehnya lagi, gak seperti gunung berapi pada umumnya, Dalol berbentuk cekung menghujam ke perut bumi. Gunung berapi biasanya menjulang ke atas, tapi yang satu ini justru kebalikannya. Bibir gunungnya berada di kedalaman 48 meter di bawah permukaan laut. Permukaannya diselimuti kubangan air, tanah, dan formasi mineral yang terlihat seperti terumbu karang. Formasi ini terbentuk akibat aktivitas magma sekitar 4 km di bawah tanah. Magma memanaskan air tanah dan mulai terangkat melewati lapisan garam. Saat gunung berapinya aktif, magma yang dihasilkan akan semakin banyak dan air yang terdorong ke permukaan juga semakin banyak. Air ini membawa serta mineral lalu membentuk terumbu karang palsu. Panorama menakjubkan di Dalol memang gak ada habisnya, bahkan ada danau ungu dan kuning. Tapi jangan ambil risiko untuk berenang di sana ya. Suhunya di atas 100 derajat Celcius, bisa mendidihkan air. Tempat ini kurang cocok dijadikan sebagai destinasi wisata, terutama karena hawa panasnya. Suhu rata-rata di Dalol lebih panas dibanding tempat manapun di dunia, yaitu sekitar 34 derajat Celcius. Sementara, suhu rata-rata di Amerika Serikat cuma sekitar 12 derajat Celcius. Sebagai salah satu tempat terkering di dunia, Dalol juga sangat jarang diguyur hujan. Dan hebatnya, tempat ekstrim ini pernah ditinggali manusia loh. Tapi kemudian mereka dievakuasi membuat Dalol jadi terbengkalai. Nah, ada juga nih tempat yang punya suhu tertinggi paling ngebul sepanjang sejarah. Death Valley, California. Suhu di sana pernah mencapai 56 derajat Celcius. Saking panasnya, kamu nggak akan bisa merebus telur di bebatuannya. Kamu tahu kenapa? Telurmu akan langsung gosong. Gak seperti Dalol, tempat ini gak akan terus-terusan ngebul kok. Death Valley juga sesekali bisa lebih adem, khususnya pada bulan November sampai Februari. Malahan turun hujan dan salju juga loh. Kemungkinan suhunya gak beda jauh lah dengan suhu normal di rumahmu. Di lembah ini terdapat sejumlah batu yang dijuluki sebagai batu berlayar. Batu besar ini berada di dasar danau yang airnya kering dan kadang bisa berpindah sendiri. Bobotnya mencapai ratusan kilogram dan gak mungkin ada manusia yang sanggup mendorongnya. Jadi, prosesnya memang sudah menjadi misteri selama bertahun-tahun. Kemudian, para ilmuwan mengamati batu tersebut bergerak tak menentu tiap 3 atau 4 tahun sekali. Jarak perpindahannya juga cuma beberapa meter. Berbekal informasi ini, mereka akhirnya bisa tahu kalau batu ini bergerak setiap kali cuacanya beres. Pada malam terdingin, di dasar danau yang kering itu terbentuk lapisan es tipis. Kemudian, angin mulai menggerakkan batu ini secara perlahan dalam kecepatan antara 2-5 meter per menit. Jarak yang ditempuh pun sangat pendek karena di tempat ini sangat jarang turun es. Oke, kita lanjut aja yuk ke tempat terdingin di seantero bumi, Stasiun Vostok, Antartika. Suhu terendah bumi pernah dialami di sini, yaitu minus 89 derajat Celcius. 18 kali lebih dingin dari suhu kulkasmu. Brrr. Lokasinya ada di ketinggian 3.500 meter, dan pada ketinggian ini, kadar oksigennya sangat minim sehingga bisa menyebabkan pusing dan masalah pernapasan. Orang-orang yang bekerja di sini harus berhadapan dengan malam kutub, yang artinya mereka harus menjalani aktivitasnya selama 120 hari dalam setahun dalam kegelapan total. Semua kondisi ekstrim ini membuat Vostok sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Di Rusia juga ada Death Valley. Tempat ini memang berbahaya, tapi bukan karena bersuhu tinggi atau bercuaca kering.
Julukan Death Valley yang disandangnya punya keterkaitan dengan peristiwa misterius dan menakutkan. Ada sejumlah petualang yang sedang menembus belantara Rusia. Lalu, mereka menemukan struktur aneh menyerupai kuali raksasa dalam keadaan setengah terkubur. Wih, cocok banget kan dijadikan sebagai tempat ngadem? Iya, bener. Mereka berteduh di situ, tapi tiba-tiba sebagian dari mereka menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang kembali ke situ juga akan jatuh sakit. Gak ada yang tahu pasti sih fungsi sebenarnya dari kuali tersebut. Yang jelas, tempat ini mulai terkenal dengan keangkerannya. Para peneliti juga sudah berulang kali menjadikan lembahnya sebagai subjek penyelidikan untuk menyingkap misteri di tempat ini. Mereka mengeksplorasinya dan mendapat gambaran yang lebih jelas dari udara. Pada salah satu penyelidikan itu, seorang pilot menemukan kuali baru. Setelah mendarat dan mendekatinya, dia baru tahu ternyata formasi itu hanyalah pintu masuk menuju gua kecil. Yang dia pahami, kuali ini cuma formasi batu aneh berupa pintu masuk menuju gua. Para petualang yang kelelahan dan limbung itu juga cuma bingung dengan bentuk anehnya. Sedangkan mereka yang sakit atau hilang kemungkinan besar telah menghirup gas berbahaya yang dilepaskan oleh aktivitas geotermal di sekitarnya. Malahan, mereka juga mungkin telah membuat tenda di area yang penuh dengan karbon dioksida atau gas beracun lain. Sebagian besar area ini sangat berbahaya, sampai-sampai bakteri yang paling tahan banting pun sulit loh bertahan hidup di situ. Ada juga nih tempat yang dianggap berbahaya lantaran makhluk hidupnya berbahaya. Pulau Ular masih terus lestari dan kaya akan biota, tapi nggak bisa dijamah manusia. Pulau ini termasuk salah satu tempat yang wajib dihindari, lokasinya 33 km di lepas pantai Brazil dan dihuni oleh sejumlah ular yang paling beracun di dunia. Ada yang bilang jumlahnya sekitar 1,5 juta ekor. Tapi bohong, kemungkinan cuma ada sekitar 4.000 ular berbisa di pulau ini. Pergeseran bumi telah membuat reptil ini terperangkap di situ sejak dahulu kala. Lama ini terhubung dengan jajaran pulau kecil di sekitarnya, tapi lama-lama ketinggian air laut dan pergeseran bumi memisahkan semuanya. Ular dan beberapa hewan lain hidup terisolasi di pulau ini. Kamu dilarang keras menginjakan kaki di pulau ini, kecuali dengan izin khusus sebagai peneliti. Aturan ini bertujuan untuk melindungi manusia dari ular berbisa, serta melindungi spesies ular langka ini dari campur tangan manusia. Objek buatan manusia yang ada di pulau ini hanyalah mercusuar untuk membantu kapal menjauh dari pulau ini. Setelah mercusuar ini didirikan, manusia nggak pernah lagi mendekati pulau ini. Tempat berbahaya yang satu ini memang buatan manusia, Jalan Yungas Utara di Bolivia sepanjang 69 km. Jalan sempit di sepanjang pegunungan ini menempel di tebing dan salah satu sisinya bersebelahan langsung dengan jurang. Kalau kebetulan lewat situ, coba deh intip keluar jendela. Kamu akan melihat jurang curam sedalam 600 meter yang seolah tak berdasar. Bentuknya memang melingkar, tapi kamu juga akan sering berpapasan dengan truk besar. Bisa berabe nih, karena lebarnya nggak cukup untuk dilewati 2 kendaraan sekaligus. Tiap tahunnya, sekitar 300 mobil hilang di sini. Belum lagi, batu yang sering berjatuhan, air terjun, kabut, dan hujan yang juga sering terjadi. Di Bolivia juga terdapat tempat berbahaya lain yang sebaiknya tidak kamu kunjungi, yaitu Taman Nasional Madidi. Taman atau lebih tepatnya hutan ini lebih dari 10 kalinya luas Taman Safari Bogor. Seluruh areanya dipenuhi dengan tanaman, hewan, dan serangga berbahaya. Sebaiknya jangan datang ke tempat ini tanpa ditemani oleh ahlinya ya. Gak seperti manusia, sebagian hewan dan tumbuhan bisa bertahan dalam keadaan yang kurang ramah. Pintu masuk menuju neraka di Turkmenistan sama sekali gak bisa kita kunjungi. Kawah yang menakutkan ini terbentuk saat ladang gas runtuh ke dalamnya sehingga melepaskan semua gas berbahaya. Karena itulah para ilmuwan membiarkannya terbakar agar tidak meracuni area di sekitarnya. Apinya mulai berkobar sejak 50 tahun lalu dan sekarang pun masih menyala. Suhu di dasar kawahnya sangat tinggi, tapi beberapa jenis bakteri bisa bertahan hidup di tempat ini. Bakteri ini memang sangat unik dan hidup di dalam api yang menyala-nyala.
Pada suhu yang sangat rendah pun, bisa loh tercipta kehidupan. Para ilmuwan menggali lubang bor sedalam 3.600 meter di es Antartika. Pada potongan es yang diekskavasi ini, mereka menemukan bakteri yang belum teridentifikasi. Kita belum tahu cara hidupnya di tempat yang punya suhu se-ekstrim itu. Terlebih lagi, bakteri bisa hidup di luar angkasa. Para ilmuwan mengamati adanya bakteri yang hidup di permukaan luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mikroorganisme ini telah hidup selama 3 tahun dalam suhu yang sangat rendah, serta terpapar radiasi surya yang sangat kuat. Dan canggihnya, makhluk ini tetap bertahan hidup.